Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Maulidatul Zahroh, mahasiswi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi zat-zat makanan yang merupakan materi sebelum materi sistem pencernaan manusia. Simak videonya sampai akhir ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi utama, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira jika kalian diberi uang 50.000 untuk makan, makanan manakah yang akan kalian pilih? Ataukah yang opsi A atau yang opsi B? Yang opsi A itu ada nasi, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada susu, dan ada air putih. Kalau yang opsi B itu ada seblak, dimsum, geprek, sama es teh. Kira-kira kalian pilih yang mana? Pasti kebanyakan dari kalian akan memilih yang B, karena yang B itu lebih kenyang, lebih enak, dan juga lebih menarik kan ya. Tapi anak-anak, dalam memilih makanan, kalian harus memperhatikan kandungan zat-zat makanan yang terdapat dalam makanan tersebut. Kita harus memilih makanan yang memiliki kandungan zat-zat makanan yang seimbang. Ya, jangan berat sebelah, jangan berat yang lemak atau karbonya saja. Maka dari itu, penting bagi kita untuk belajar zat-zat makanan dan apa saja sih zat-zat makanan itu. Oke, hari ini kita akan belajar zat-zat makanan. Tapi kita perlu tahu terlebih dahulu, apa itu zat makanan? Jadi, zat makanan adalah gizi atau nutrisi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Zat makanan itu berdasarkan kebutuhannya oleh tubuh dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat makanan makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, berupa apa? Berupa karbohidrat, protein, dan juga lemak. Adapun zat makanan mikro, itu diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil atau sedikit, berupa vitamin dan juga mineral. Oke, zat makanan yang akan kita bahas hari ini adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Jadi karbohidrat itu berasal dari tumbuh-tumbuhan anak-anak yang melakukan fotosintesis, dan karbohidrat itu berupa pati, sukrosa, laktosa, dan juga fruktosa. Adapun struktur dari karbohidrat sendiri, ya, karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen dengan rumus CnH2NON gitu. Fungsi dari karbohidrat sendiri adalah sebagai sumber energi dan juga pengatur metabolisme lemak atau pencernaan dari lemak. Yang pertama ada monosakarida. Dari namanya kita tahu bahwa mono itu adalah satu. Jadi karbohidrat ini terdiri dari satu gugus gula. Contohnya apa? Contohnya glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Monosakarida punya sifat mudah larut dalam air dan memiliki rasa yang manis. Kemudian yang pengelompokan kedua adalah disakarida. Dari kata disakarida kita bisa tahu di itu artinya dua. Jadi karbohidrat ini terdiri dari dua gugus gula. Contohnya sukrosa, fruktosa, laktosa, dan juga maltosa. Nah, disakarida ini sifatnya itu agak sukar larut dalam air dan memiliki rasa yang manis. Kemudian selanjutnya ada polisakarida. Nah, polisakarida ini dari kata poli kita bisa tahu bahwasannya karbohidrat ini terdiri dari banyak gugus gula. Contohnya ada pati, yang mana pati itu memiliki dua tipe, yaitu amilosa dan juga amilopektin. Polisakarida ini memiliki sifat sukar larut dalam air dan tidak berasa, ya. Oke, selanjutnya adalah sumber dari karbohidrat. Jadi tadi sudah dikelompokkan ya, glukosa, fruktosa, dan juga sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, dan juga pati itu masuk dalam kelompok mana gitu ya. Nah, untuk glukosa tadi masuk ke dalam kelompok monosakarida. Nah, glukosa ini berasal dari pati atau dapat ditemukan pada buah-buahan, terutama anggur. Kemudian ada fruktosa. Nah, fruktosa itu sebutannya gula buah. Jadi, biasa ditemukan di madu dan juga di buah-buahan. Kemudian ada sukrosa. Sukrosa itu adalah gula pasir. Jadi, biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, sukrosa itu bisa diperoleh atau bersumber dari tanaman tebu, bit, serta buah dan sayuran lainnya. Kemudian ada laktosa. Laktosa itu gula susu. Jadi, laktosa itu terkandung di dalam susu. Kemudian ada galaktosa. Galaktosa itu merupakan monosakarida yang berasal dari pencernaan laktosa. Kemudian ada maltosa. Maltosa itu bisa ditemukan di biji-bijian yang berkecambah. Kemudian ada pati. Pati itu termasuk apa tadi? Polisakarida. Nah, pati ini disimpan oleh tanaman. Jadi, pati itu ditemukan di beberapa biji tanaman seperti jagung, beras, dan juga gandum. Selanjutnya, kita akan membahas lemak ya.
Jadi, apa itu lemak? Nah, lemak itu bisa disebut dengan lipid. Lipid itu merupakan persenyawaan gabungan dari asam lemak dan juga gliserol, yang mana tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Fungsi dari lemak sendiri adalah mendukung aktivitas dan stabilitas suhu tubuh. Jadi, lemak itu berfungsi sebagai energi cadangan yang dapat digunakan ketika tubuh itu membutuhkan energi tambahan. Serta, lemak itu berfungsi sebagai isolator panas atau thermal isolator, yang mana membantu tubuh dalam menjaga stabilitas suhunya, sehingga tubuh itu tidak mudah kehilangan panas ketika berada di lingkungan yang dingin gitu. Kemudian fungsi dari lemak kedua adalah perlindungan organ tubuh. Jadi lemak itu dapat berfungsi atau bertindak sebagai bantalan atau padding yang melindungi organ dari benturan, tekanan, dan juga cedera fisik. Kemudian fungsi lemak selanjutnya adalah sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Jadi vitamin A, D, E, K merupakan vitamin yang larut di dalam lemak. Artinya tubuh hanya dapat menyerap vitamin tersebut jika ada lemak. Nah, lemak ini membantu melarutkan, mengangkut, dan juga menyimpan vitamin-vitamin tersebut di dalam tubuh. Jadi tubuh dapat menggunakan fungsi dari vitamin tersebut dengan adanya lemak. Kemudian, penyebab lamanya pengosongan lambung sehingga memberi rasa kenyang yang lebih lama. Jadi, lemak ini memiliki waktu pencernaan yang lebih lama daripada zat makanan lainnya, sehingga memperlambat proses pengosongan lambung dan memberikan efek rasa kenyang yang lebih lama daripada kita mengkonsumsi makanan lainnya gitu. Oke, kelompokkan dari lemak. Jadi, lemak itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada lemak baik, kemudian yang kedua ada lemak jahat. Kalau lemak baik itu namanya high density lipoprotein atau HDL. Nah, apa itu HDL? HDL merupakan partikel protein dan juga lemak yang mengalir dari pembuluh darah ke hati. Jadi arah alirannya itu ke hati, untuk disimpan di hati ya. Nah, lemak ini dikatakan baik karena dapat membersihkan kolesterol pada pembuluh darah. Jadi lemak yang menuju ke hati itu high density atau kepadatannya itu tinggi gitu. Jadi bisa membersihkan kolesterol yang terdapat di pembuluh darah. Kalau lemak jahat itu namanya low density lipoprotein atau LDL. Merupakan partikel protein dan juga lemak yang mengalir dari hati ke pembuluh darah. Nah, lemak ini dikatakan jahat karena apa? Karena jika jumlahnya banyak, itu akan mengakibatkan penumpukan di pembuluh darah atau yang disebut dengan kolesterol. Oke. Selanjutnya adalah sumber dari lemak. Nah, sumber dari lemak itu ada bersumber dari nabati dan juga bersumber dari hewani. Kalau bersumber dari nabati itu dari tumbuh-tumbuhan dan mengandung asam lemak esensial yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah. Jadi asam lemak esensial itu adalah asam lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan kita bisa memperolehnya dengan mengkonsumsi makanan. Contohnya apa? Contohnya minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan juga minyak jagung. Kemudian ada lemak hewani. Nah, ini berasal dari hewan ya. Itu contohnya ada minyak ikan, keju, daging, mentega, susu, telur, dan juga ikan. Oke. Selanjutnya adalah protein. Nah, protein ini merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai-rantai panjang asam amino dengan ikatan peptida. Nah, protein tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Protein ini berperan dalam proses metabolisme di dalam tubuh ya anak-anak. Jadi protein ini berperan dalam sintesis zat-zat penting di dalam tubuh. Nah, zat-zat penting ini maksudnya apa sih? Jadi zat-zat penting itu seperti hormon, enzim, antibodi, dan juga hemoglobin di dalam tubuh kita. Jadi tanpa adanya protein, proses-proses kimia dan metabolisme di dalam tubuh itu tidak akan berjalan secara optimal ya. Kemudian perbaikan dan pertumbuhan jaringan. Jadi protein ini berfungsi sebagai bahan pembangun yang diperlukan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan juga mendukung pertumbuhan sel di dalam tubuh. Jadi protein ini juga sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak ya. Kemudian sebagai buffer itu penyangga, jadi membantu menjaga keseimbangan pH asam dan juga cairan di dalam tubuh. Kemudian sebagai sumber energi. Nah, sumber energi ini yang mana 1 gram dari protein itu mengandung sekitar 4 kilokalori energi gitu. Kemudian sebagai detoksifikasi. Nah, protein ini mendetoksifikasi tubuh dengan cara apa? Dengan cara mengikat dan menetralkan zat racun, kemudian juga membantu pengeluaran zat sisa metabolisme melalui pembentukan urea. Oke. Selanjutnya adalah
klasifikasi asam amino. Jadi, tadi protein itu tersusun dari rantai asam amino. Nah, asam amino sendiri itu dikelompokkan menjadi 20 jenis asam amino. Yang mana 9 asam amino itu termasuk dalam asam amino esensial dan 11 asam amino non-esensial. Kalau yang 9 asam amino esensial itu seperti yang tertera di gambar ya anak-anak. Jadi, yang berwarna kuning atau berstabilo kuning ini merupakan asam amino esensial. Dalam artian asam amino ini tidak dapat disintesis tubuh dan kita harus memperolehnya melalui mengkonsumsi makanan-makanan gitu ya. Kalau yang tidak di blok warna kuning ini merupakan asam amino non esensial yang artinya dapat disintesis oleh tubuh. Tuh. Mineral ya. Mineral itu merupakan komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yang mana mineral ini merupakan zat anorganik. Mineral ini diperlukan dalam jumlah yang mikro. Jadi mineral dan vitamin tadi termasuk dalam zat makanan mikro. Jadi diperlukan tubuh untuk kebutuhan pertumbuhan ya. Nah, fungsi dari mineral sendiri itu adalah memelihara keseimbangan asam basa. Jadi, mineral ini membantu tubuh untuk mempertahankan kondisi asam dan juga basa yang stabil, sehingga reaksi biokimia di dalam tubuh itu dapat berlangsung dan berfungsi dengan baik. Kemudian ada menjaga keseimbangan ion-ion dalam cairan tubuh. Jadi, mineral ini berperan sebagai elektrolit yang mengatur pergerakan air dan juga ion di dalam cairan tubuh. Nah, dengan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, itu dapat menjaga keseimbangan juga tekanan darah, fungsi saraf, serta kontraksi dari otot di dalam tubuh. Kemudian sebagai kofaktor aktivitas enzim-enzim. Jadi mineral itu adalah zat yang dapat membantu enzim itu bekerja lebih efektif di dalam tubuh. Kemudian sebagai komponen hormon dan juga enzim. Jadi mineral ini contohnya adalah iodium ya, contoh salah satu mineral iodium. Ini merupakan komponen penting dalam kinerja hormon tiroid. Kemudian ada fungsi membantu transfer zat melalui membran sel. Contohnya, pompa natrium dan juga kalium yang mengatur keluar masuknya ion di dalam sel itu menjaga fungsi saraf dan juga otot gitu. Oke. Selanjutnya adalah jenis dari mineral. Nah, mineral itu juga dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada makroelemen atau dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak atau lebih dari 100 mg per hari. Kemudian ada unsur mikro atau mikroelemen yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil atau kurang dari 100 mg per hari. Nah, kemudian ini adalah kelompok dari mineral makro dan juga mineral mikro. Kalau untuk mineral makro atau makroelemen itu ada natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan juga belerang. Kalau mikromineral atau mikroelemen tadi, itu ada mangan, seng, tembaga, kobalt, kromium, dan molibdenum. Vitamin. Nah, vitamin ini merupakan zat organik yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dengan mengkonsumsi makanan. Vitamin ini dikelompokkan menjadi 2 juga, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan juga vitamin yang larut di dalam lemak. Kalau vitamin yang larut di dalam air itu ada vitamin B1 atau tiamin, kemudian ada vitamin B2 atau riboflavin, kemudian ada vitamin B6 atau piridoksin, kemudian ada vitamin B12 atau cyanocobalamin, kemudian juga ada vitamin C. Ya, vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, di sini ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Oke, ini merupakan piramida nutrisi makanan. Jadi dalam mengkonsumsi makanan, kita harus memperhatikan piramida nutrisi pada makanan itu sendiri ya. Contohnya ini ya anak-anak, ini ada 50% itu terdiri dari nasi, roti, singkong, gandum, dan juga kentang yang merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat ini penting karena sebagai sumber energi utama di dalam tubuh. Kemudian 35%-nya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian 20%-nya itu daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Dan 5%-nya adalah minyak, mentega, gula, makanan manis, dan juga minuman manis. Nih, contoh menu makanan bergizi seimbang. Jadi dalam makanan seimbang, bergizi seimbang itu ada kandungan karbohidratnya, itu ada nasinya, kemudian ada protein dan juga lemak. Nah, itu ada tempe, ada telur, dan juga ada susu. Kemudian ada vitaminnya dari sayuran dan mineralnya juga dari sayuran. Kemudian ada serat-seratnya juga dari sayuran. Oke. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kefahaman yang lebih kepada anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.